ever be. Masih di intermezzo, banyak info, nggak bikin kepo. Di segmen kali ini Ada ustadz favorit kita semua, ada Ustadz Danu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayu paling kenceng. banget, ayo. Udah mau tanya-tanya ya, Ayu ya. ada Pak Ustadz Dan, udah lama ya Pak Ustadz ya? Kita Iya. nggak ketemu ya, akhirnya Iya. ketemu Pak lagi. Ustadz, tadi kita Alhamdulillah. undang santri-santri Oh, iya. berprestasi, begitu. Nah, Alhamdulillah. Ya. sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang berprestasi itu tak luput dari jasa orang tua juga Oh, ya, Pak Ustadz, pasti. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara orang tua untuk bisa membawa anaknya menjadi anaknya Mendidik. baik, betul, dan juga berprestasi seperti apa Pak Ustadz? Sebenarnya cara Islam mendidik anak-anak itu banyak ya. Faktornya itu banyak sekali. Contoh umpamanya kita pingin anak kita itu ngomongnya manfaat umpamanya. Ya. Jadi Nggak jangan banyak yang mudorotnya lebay. gitu ya. Nah, orang tuanya itu harus mendidik dirinya sendiri itu jangan lebay. Bicaranya manfaat. Itu dari orang tuanya dulu sebelum hamil. Belum hamil nih. Sebelum hamil, Iya. sebelum hamil nih. Iya, sebelum hamil nih. Oke, Jadi iya. kita didik dulu. Nah, Oke. kemudian kalau mamanya si ibu ini sudah hamil, itu harus kita arahkan nih mau kemana nih. Kalau mamanya mau ke agama atau beruntung di semua sisi, Ya. si ibu, si bapak harus mengenal agama dengan baik. Mamanya si ibu ini harus baca Quran sering, Iya. kan gitu ya, Iya. dengerin pengajian, kemudian mau mendengarkan nasihat si suami, seperti itu. Nah, dari sini mulai, apalagi yang mau kita isi, mamanya si anak kita mau bikin cerdas, Iya. harus si ibu, si ayah harus mau berpikir yang logis. Kemudian sering isi TTS, boleh diskusi yang baik. Jadi diskusi jangan eyel-eyelan, Jangan dengerin. kesel-keselan gitu Jangan ya. kesel-keselan. Nah, ini si anak yang ada di kandungan ini itu sudah kita latih dengan genetik-genetik yang real sebenarnya. Jadi setiap keinginan tuh punya step-step yang berbeda. begitu, Iya, Pak Ustadz? benar. Jadi kalau anak kita mau berprestasi ya si orang tua benar-benar serius. Dia menggembleng, si orang tua ini menggembleng dirinya itu untuk senantiasa lebih aktif. Oke. Oke, Nah, mau- kan Ya. kalau misalnya itu nak sang cabang bayi kan ada di ibu. Apakah peran ibu yang harus lebih menonjol dibandingkan sang Peran ayah, ayah. atau dua-duanya harus balance nih Pak Ustadz? Sebenarnya peran yang terbesar itu di ibu. Ibu karena dia yang mengandung Iya, gitu ya. salah satunya yang mengandung itu kuat sekali. Yang kemudian yang kedua adalah doa yang terbesar bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu ibu. Oke. Ya, kemudian si anak sendiri yang disuruh menghormati yang paling banyak itu ibu. Istilahnya dalam salah satu hadis ceritakan siapa yang saya hormati wahai Rasul, ibumu. Tanya lagi habis ibuku siapa ibumu. Tanya lagi habis ibuku siapa ibumu, baru ayahmu. Baru ayah. Berarti di sini yang paling kuat itu adalah si Sosok ibu ibu, sendiri. sosok ibu ya, Jadi oke. ibu betul-betul serius. Umpamanya anaknya pengen berprestasi ya dia rajin, jangan leyeh-leyeh. Jangan Angin-anginan, malas-malasan. malas-malas. Wah, anaknya cuma belanja aja nanti hobinya. Oke, ini kan kalau misalnya ngobrol sama Pak Ustadz Danu Ya. identik dengan akhlak yang Betul. berhubungan dengan penyakit gitu. Nah, Iya, sekarang iya. kita hubungkan akhlak dengan kondisi anak. Misal kata mohon maaf gitu ya Pak Ustadz, ya ada suatu keluarga misal kata anaknya ngeyel, susah dibilangin, kemudian pokoknya banyak nggak benernya deh gitu. Iya, iya. Itu peran ayah sama ibu ngaruh juga atau memang yang Wih. namanya anak yang memang dasarnya begitu gitu Pak Ustadz? Memang ngaruh, bukan Ngaruh. anak dasarnya begitu. Oke. Kalau kita memangnya lihat tadi yang dari santri-santri itu kan kelihatannya Aduh, bagus baik-baik, kan gitu ya. banget, iya. Itu sebenarnya awalnya dari sana, orang tuanya yang kalem, tenang seperti itu. Kalau memangnya orang tuanya, anak-anaknya ngeyel, susah diatur, ini nggak usah cari yang lain-lain. Si ayah sama ibunya ini berperan. Tapi kalau kita lihat ayahnya anteng, ibunya anteng, nah ini bahaya. Kenapa tuh? Kenapa tuh Pak Ustadz? Anaknya makin anteng atau diem aja nggak bisa ngomong atau gimana Pak Ustadz? Kalau ayahnya anteng, Aha. ibunya anteng, tapi anaknya ngeyelan. Ini yang bahaya nih. Kenapa? Nah ini bisa bukan ayah yang ini nih sebenarnya. Waduh. Bisa Oh, iya. ditanda-tanyakan Oh, gitu. begitu ya Bisa Ustadz, ya? ada tanda tanya nih ayahnya Oh, gitu. gitu. Jadi, Atau mungkin kalau anaknya ngeyelan, apa dari ayah nggak bisa mengungkapkan perasaan? bisa. seperti Makanya itu. umpamanya sebenarnya ayahnya ini cenderung aktif Iya. dalam melakukan sesuatu. Tapi karena si istri ini lebih dominan, biasanya si suami ini kan takut nih. Nah ini biasanya begitu. Ada ungkapan yang nggak bisa dibicarakan. Ini anaknya bisa aja hiperaktif nanti. Oke. Oke. Bisa hiperaktif, kemudian kalau ngeyel ini tergantung nih. Ini ngeyelnya sifat mana?
kalau dia nanti anaknya cenderung pendiam, tapi pada waktu dia sudah ngomong itu keluar semua kata-katanya. Nah ini biasanya dari sifat ayahnya. Oke. Jadi kalau menurut saya ini harus diperbaiki. Kalau anak ini belum sampai akil balik, si orang tua harus memperbaiki nih sifat-sifat yang kurang di mana. Umpamanya ini anak saya kok ngeyel, banyak ngomong, takut nih kalau dia besok banyak ngomong kurang amanah. Oke. Ya yang banyak ngomong dari sifat mana? Nah ibu atau ayah? Ini yang seperti ini harus banyak mohon ampun. Jadi intinya Oke. adalah bahwa Allah, peran ya. orang tua itu sangat berpengaruh terhadap akhlak dan juga prestasi si anak tersebut Iya, ya. insya Allah. Dan Nana dan juga Pak Ustadz nanti kita akan balik lagi akan ngobrol-ngobrol lagi nih seputar Ya. akhlak dengan Pak Ustadz Danu begitu. Ya. Tapi usai jeda berikut. Jadi tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo.